ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Harus jujur-jujuran ya. Kalau informasi dari pengelola PPD. Nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop. Untuk berita acara sidang tugas akhir itu berkaitan dengan penilaian, itu dikecualikan. Masa berita acara berkaitan dengan penilaian sih? Karena itu ada nilainya. Ada Kan kalau satu dokumen berisi informasi rahasia nilai kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan, nilainya saja yang ditutup kan, berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik gitu loh. Nah itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Masa institusi negara ngirim surat nggak pakai kop sih? Mohon coba cek, ada menerima yang pakai kop nggak? Jawaban atas permohonan informasi. Pakai kop resmi begini. Ini kan keberatan nih yang dijawab resmi. Ini tanda terima, bukan respon atas keberatan. Respon yang dikirimkan di tanggal 14 Agustus itu berkop atau tidak? Coba dicek di email. Kirimnya by email ya Pak ya? Dari UGM ya? Kirimnya by email. Ada nggak di tanggal 14 surat jawaban permohonan informasi dari UGM itu menggunakan kop UGM? Kalau ada tanda-tanda informasi saya melalui yang keberatan itu menggunakan kop karena yang pada tangan Oh iya, benar nggak ada ya? Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Harus jujur-jujuran ya. Kalau informasi dari pengelola PPD. Nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Ya kan PPID-nya kan juga di SK kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nah ini gini. Ini kalau surat begini bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM, Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih, gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon gitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nah bisa kan? Nggak ada yang tanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID kan banyak, bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi, nggak bisa sembarangan. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan tanggal berapa? 21 Agustus. Diterima nggak surat keberatannya?
Dari UGM diterima nggak? Tanggal 21 Agustus. Keberatannya sudah diregister di tanggal 21 Agustus. Diterima ya? Ya. Direspon nggak? Direspon di 26 Agustus 2025. Direspon di 26 Agustus. Kok 11 September 2025. Mohon penerimanya tanggal berapa? Di email. 11 September. Sebentar, saya cek. September ya. Baik. Respon dari keberatannya apa? Sama dengan sekarang dilampirkan surat serah terima dengan Polda Metro. Ada lampiran tambahan daftar dokumen yang diserah terimakan dari UGM ke Polda Metro. Baik, dari pihak UGM menjawab ijazah asli tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Kemudian salinan ijazah asli tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak, salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini, Dari kertas. kan menyerahkan dokumen ke apa namanya, ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu. Gitu ya. Ya, salinan asli. Nah, Fotokopi yang lain nggak ada? foto scan-nya tentu ada. Masih ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Dia notabene itu di Nggak terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Itu loh. Nah, ada atau enggak nih? kalau yang Saya tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa, enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? kalau kontennya salinannya asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scan-nya ada. Masih ada ya? Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ini Ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini. Yakin ada nggak? iya, itu yang tahu lebih detail itu BPD Fakultas itu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya Saya kira ada. gitu Ya. Saya kira ada. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi, ada nggak? Kalau KAS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KAS, kartu hasil studi gitu, itu ada ya. KHS ada. Ada. Kalau KRS Tidak ada itu. nggak ada ya. Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada. Tidak ada, kami sudah memastikan dari fakultas dan apa ya dan memang tidak ada ya, karena memang pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi kalau mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada.
Tapi biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil? Iya, di mahasiswanya. Itu tidak didokumentasikan oleh perguruan atau fakultas. Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba segala rupa gitu, itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Memang pada saat itu memang sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau. Tapi KHS-nya ada ya? KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga apa ya? Itu tidak ada, ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada. Dan fungsinya juga sudah kami serahkan ya, pendidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi? Oh itu ada. Ada. Itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya? Iya, karena faktanya kan memang gitu. Fungsi saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu ketua. Jadi memang tidak. Jadi sebenarnya jawabnya bukan tidak dalam penguasaan, Oke. ya, karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM. Berarti dia ada dalam penguasaan UGM, tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Pengertian tidak dalam penguasaan itu produk dari institusi lain yang memang tidak ada di UGM gitu loh. Ini kan pengertian jadi bias nih, masa sih laporan KKN, laporan tugas akhir tidak dalam penguasaannya UGM gitu loh. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang ada, tapi sedang dalam penguasaan Polda Metro Jaya, Betul. ya kan? Ya. Berarti ada kan? Kemudian SK Yudisium Ada. ada ya? Tentunya dalam daftar nilai ya. Surat SK Yudisium, bukti pendaftaran Yudisium bukan nilai dong. SK Yudisium kan yang berhak untuk di Yudisium pada masa itu ya. Mohon izin, Bu, ya. Ya. Jadi kalau di fakultas pada masa itu memang sistemnya bukan bentuknya SK. Kalau dipersamakan dengan sekarang tentu akan berbeda ya, karena di masa itu memang di fakultas kehutanan bentuknya adalah daftar nilai yang dipergunakan untuk yudisium. Memang ada keterangan seperti itu di dalam dokumen. Nah, saya mau tanya, karena kami pada sidang berikutnya ingin memeriksa semua informasi yang dikuasai oleh UGM ini, ya kan? Pemeriksanya akan dilakukan secara tertutup. Tapi ini semuanya ada. Saat ini ada nggak dokumennya? Ya, kalau spesifik namanya SK memang bukan SK, tetapi berkaitan dengan yudisium itu ada. Bukan hanya SK Yudisium tadi nih yang saya bacakan semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 item. Ada semua ya? Ya, nanti kalau di persidangan berikutnya bisa dihadirkan ya. Ya, ada semua. Makanya kemudian kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada. Ada ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. Jadi buku panduan, tapi memang tidak spesifik juga ya menjelaskan perihal SOP yang Bapak Ibu dari pemohon itu minta. Nah, dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi, ada nggak? Aturan DO. Mohon izin, Pak. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada, Kurikulum ada, terkait dengan drop out ada. ya. Untuk KKN kalau dari kami belum bisa memastikan ya, karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti harus menjelaskan fakultas. Oke, Untuk cek yang lagi ya. Aturan aturan sidang, sidang kurang tahu juga karena itu kalau penanganan data akademik ini kayaknya nggak ada ya. Itu bukan di buku pedoman. Yang ada di buku pedoman yang pasti adalah kurikulum terkait DO, mungkin terkait itu. Nanti untuk yang lainnya kami kurang ini. Sepertinya nggak ada sih kalau untuk yang sidang, kemudian yang data akademik, kemudian penyerahan pendaftaran wisuda, kemudian pengelolaan. ini nggak ada semua nih. Iya.
Penanganan permintaan verifikasi ijazah nggak ada semua. Nggak ada. Itu di tahun berapa sih Pak? Periode tahun berapa sih? 1985 sampai? Oke. Berarti 1980 sampai 85 tuh nggak ada ya? Yang diminta itu sekarang saat bukan pada masa kerja. Yang legalisasi dan verifikasi itu yang berlaku pada Saat ini. Iya, Yang mana? Maksudnya yang SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu Tahun berapa? kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Nggak, itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada. Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Nggak ada juga. Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Nggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD-PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Ya, baik. Silakan menjadi sudah ingin dijawab. Izin Ketua Majelis sebentar, untuk para pihak yang izin ketika berbicara mohon didekatkan ke mikrofonnya. Iya, karena ini direkam ya. Karena kita direkam untuk kepentingan persidangan. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Ya, terima kasih Ketua. Dengan UGM, saya mengklirkan bahwa SOP pada saat mahasiswa 1980 itu tidak ada. Kita tahu bersama UGM itu merupakan tercatat salah satu universitas mahasiswa terbaik, ya kan? Ukuran terbaik itu kan pasti salah satunya ukuran adalah SOP. Betul. Apapun bentuk, jangan di komentari ya. SOP bisa diterjemahkan bentuknya bervariasi. Jadi kita bertanya lagi, apakah benar sekelas UGM yang tercatat beberapa kali menjadi universitas terbaik itu tidak memiliki SOP pada tahun 80? 80 itu bukan jadul banget loh. 80 saya lahir, Bu. Iya betul. Tenang ya. Ya, kita clearkan lagi maksudnya. Jadi apakah benar SOP bisa bentuk bervariasi, apalagi yang namanya yang dikatakan SOP ukuran misalnya SOP penyerahan pengelolaan dan publikasi skripsi. Kalau tidak ada SOP atau katakanlah standarisasi, ya barangkali antara fakultas, antara jurusan itu bisa berbeda-beda. Bahkan bentuknya juga bisa berbeda-beda, ya kan? Nah, kita ulangi lagi. Memang betul tidak ada SOP. Ini SOP yang banyak ini dengan katanya tidak ada, memang betul. Apapun bentuknya, sehingga ini menjadi pedoman dari lembaga yang di fakultas. Kalau nggak ada, bagaimana para fakultas itu memberikan mempunyai guidance? Iya, kalau memang pada tahun 80-an itu kami pastikan sekali ya, itu memang tidak ada SOP-nya. Dalam bentuk standarisasi. Yang ada itu adalah dalam bentuk ya buku pedoman. Ya. Nah, yang isinya buku pedoman pada saat itu berisikan tentang kurikulum, kemudian aturan drop out gitu ya, kemudian juga aturan tentang KKN. Jadi memang ya di UGM pun ya kita tuh concern dengan SOP, saya kira tempatnya juga bersama ya. Itu pada saat itu kan memang undang-undang KIP ataupun undang-undang Ombudsman tahun 2008 kan, nah, baru kemudian kita concern ya dengan SOP gitu. Tapi kan setelah UGM kan itu idealnya kan kalau dimatikan yang punya
Iya, memang Ibu, ya idealnya Ini, seperti ini itu. direkam loh Pak, direkam dan Iya. disaksikan oleh para media bahwa yakin memang sekelas UGM tidak memiliki yang namanya pedoman yang memuat barangkali sedikit banyak yang dimintakan. Kemudian tadi kata pemohon yang dimintakan juga yang pada saat permohonan ya. Itu yang saya malah bertanya yang tahun 980 itu yang menjadi ukuran. Iya, ya memang tidak apa ya Bu, fakta tidak ada Ibu, dan kami sudah berusaha mencari semaksimal mungkin ya. Baik. Jadi dari Kalau yang sekarang, kalau untuk yang sekarang pada saat permohonan sudah ada yang dimintakan ini, ya kan? Sudah bisa terpenuhi ya? yang SOP saat ini ya. Sesuai dengan permintaan permohonan kan? Tidak memberikan, tapi sudah ada ya? Ada ya? Contohnya yang legalisasi dan verifikasi. Misalnya gini, saya pernah Ke sini pemohon bicaranya ke sini. pernah ke ITB, saya kan melakukan legalisasi. Itu kan ada misalnya ya persyaratan apa yang harus dibawa, berapa lama dan berapa banyak biaya dan sebagainya. Baik, terima kasih pemohon. Kalau yang termohon Iya, legalisasi ya belum ada itu. belum ada. Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa alumni, artinya Iya. mau kemana minta atau apa karena tidak ada pedoman bisa dikasihkan atau bagaimana, karena legalisasi kan harus ada mekanisme misalnya membandingkan yang asli dengan contoh itu ya, yang asli dengan dokumen yang mau dilegalisasi. Iya. Kalau yang kecuali Bu itu tahun 2018 ya. Itu kita ada mekanisme online gitu. Di tahun 2018 gitu ya. Tapi kalau untuk zamannya Pak Jokowi itu ya kami tegaskan memang tidak ada SOP-nya pada saat itu. Baik. Yang kami minta yang 2005, 2010, 2012, 2005 nggak ada. 2014, 2019 karena itu di cap yang kami terima dari KPU itu juga ada legalisir yang berbeda. Dan sebetulnya mau memastikan apa sih yang dilakukan oleh UGM ketika menerima permohonan legalisir. Iya. Apakah nanti harus ada ijazah terus dicocokkan dengan dokumen akademik yang mereka punya. Baik. Itu yang saya Cukup pemohon. Baik, berarti tidak dimiliki sesuai yang dimintakan. Ya, clear ya? Iya, yang lama-lama itu benar tidak kami miliki. Cukup itu. Baik, kemudian pengajuan sengketa Komisi Informasi tanggal berapa? tanggal daftarnya saya kirim lewat itu. Ya. Oktober. Terus dari panitia menyarankan mendaftar lewat sisi. Oke. Terus ada kekurangan waktu itu surat kuasa. Diberi waktu seminggu. Tanggal 4 ya. Terus mau masukkannya lagi tanggal berapa? Melengkapinya 14 Oktober. Oke guys. Baik. Termohon UGM untuk permohonan informasi yang diminta oleh pemohon ini terbuka atau tertutup? Ya satu-satu ya, ijazah asli. Ijazah asli ini di pihak ini ya. Salinan ijazah asli terbuka atau tertutup? Bagi kami ini informasi dikecualikan. Kecualikan. Iya, tertutup Kemudian Bu. transkrip nilai, Transkrip nilai bagi kami juga itu informasi dikecualikan. KHS. Tolong KHS akunnya ya, studi ya juga bagi kami itu informasi yang dikecualikan menurut undang-undang. dikecualikan. Kemudian laporan tugas akhir, laporan kerja nyata, Kalau laporan apa tadi laporan KKN ya, ya itu kan memang tadi kami sampaikan tidak ada ya. tidak ada. Oke. Dapat Laporan tugas akhir,
laporan tugas akhir atau skripsi, nah saya kira ini tidak dikecualikan. Terbuka ya. Terbuka, tapi kemudian nanti tentu ada pembatasan ya. Oke. Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang? Ini kami kecualikan data pribadi menurut kami. Kemudian SK Yudisium? Iya, menurut kami ini juga ada nilainya, jadi ini termasuk informasi dikecualikan. Atau Sudah data pernah dilakukan pribadi. uji konsekuensi? Atau ada dalam DIK-nya UGM nggak? Ada SK kami yang kemudian menyatakan informasi terkait dengan data alumni itu termasuk informasi yang kita kecualikan. Data alumni kan banyak ya. Maksudnya ada nggak yang secara spesifik hasil uji konsekuensi dari UGM menyatakan salinan ijazah asli, transkrip, laporan, tugas akhir dan sebagainya dikecualikan? Itu tidak ada. Belum ada. Belum ada. Ketika ada permohonan Tapi kalau informasi nilai- tidak dilakukan uji nilai- konsekuensi juga? Kalau untuk yang terkait dengan permohonan yang bersangkutan kan ini tidak hanya satu ya, ada beberapa Ya. pihak juga yang dimaksud tadi di dalam surat SK tentang DIK itu saya bacakan saja. Terkait dengan informasi data pribadi itu meliputi tadi ada alumni itu termasuk dikecualikan, kemudian terkait dengan pengelolaan nilai, kemudian proposal penelitian, penilaian dan atau komentar dari reviewer terhadap penelitian, informasi penilaian hasil pengujian skripsi atau tesis, Surat tugas kenapa dikecualikan? Berita acara sidang. kan jadi satu buku ya. Kalau surat tugas kan tidak ada, yang ada kan berita acara sidang tugas. Ya, berita acara tugas akhir, sidang tugas akhir. Ya, jadi di dalam permohonannya kan disebutnya satu kalimat bahwa Surat tugas pembimbing dan berita acara sidang tugas akhir. Ya, untuk yang surat tugas pembimbing itu tidak ada dokumennya. Ini nggak ada. Ya, untuk Oke. berita acara sidang tugas akhir itu berkaitan dengan penilaian, itu dikecualikan. Masa berita acara berkaitan dengan penilaian sih? Karena itu ada nilainya. Ada Kan nilai kalau di dalam. kalau satu dokumen berisi informasi rahasia nilai kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang Ini kayak gini nih, transkrip nilai nih. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si A ini ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan, bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah itu menjadi informasi terbuka atau tidak, itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? kalau spesifik itu Belum ada. belum ada. Belum ada ya. Nah, pihak badan publik itu ketika ada permohonan seperti ini lalu mengecualikan sebuah informasi, merasa itu dikecualikan, itu langsung dilakukan uji konsekuensi, Pak. Gitu loh. Jadi ketika menjawab surat itu harus berdasarkan undang-undang nomor sekian, misalnya ada dasar hukumnya, atau berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasinya dikecualikan. Maka saya tanya, ini kalau misalnya mengecualikan, dasarnya apa nih dasar hukum mengecualikan ini informasi ini? Belum dilakukan uji konsekuensi kan? Kemudian dasar hukumnya apa? Coba ada nggak? Peraturan dari Rektor UGM barangkali yang menyatakan itu dikecualikan, ada nggak? Yang secara spesifik ya menyatakan salinan ijazah itu dikecualikan, nggak ada kan? Ya tadi yang hukum ya. Berarti ini perlu dilakukan uji konsekuensi ya. Oke, siap. Baik, saya permohon kedua dari KPU RI.